Sebelum kamu mulai berjualan, mari kita persiapkan pekerjaan sales pertama kamu. Langkah pertama untuk menjadi seorang sales adalah mencari pekerjaan dan direkrut sebagai sales. Setelah kamu berhasil direkrut perusahaan sebagai seorang sales, kamu harus banyak belajar selama hari-hari dan minggu-minggu pertama kamu bekerja. Video ini akan menjelaskan bagaimana menyusun resume yang baik untuk melamar pekerjaan sebagai sales dan hal yang harus dipersiapkan sales sebelum mulai berjualan. Perkenalkan, saya Yan Rizal dan saya sudah berpengalaman 9 tahun dalam dunia sales dan marketing, termasuk 3 tahun pengalaman B2B di sebuah perusahaan internet service provider. Di video serial Sales 101 ini, saya akan membagikan pengalaman dan pelajaran yang sudah saya lalui sebagai sales, serta tips dan trik yang saya dapatkan dari teman-teman dan senior saya, dan juga dari buku dan sumber lain yang terbukti hasil dari penerapannya. Buat kamu yang baru memasuki dunia sales, saya harap dengan adanya serial Sales 101 ini, kamu bisa punya gambaran yang utuh dalam menjalani kegiatan harian kamu untuk mencapai target penjualan. Resume yang baik memiliki atribut tertentu, terlepas dari jenis pekerjaannya, tetapi sales resume memerlukan beberapa penyesuaian khusus. Pertama, cantumkan pencapaian utama kamu tepat di bagian atas resume. Sales manager seringkali hanya menghabiskan beberapa detik untuk membaca sekilas setiap resume, jadi pastikan bahwa mereka melihat poin yang paling menarik. Pencapaian ini harus sespesifik mungkin. Misalnya alih-alih menulis account eksekutif terbaik di perusahaan B, tulis account eksekutif penyumbang 75% revenue di perusahaan B pada kuartal kedua di tahun 2021. Gunakan angka-angka tertentu bila memungkinkan. Bagaimana cara mendobrak penjualan? Pekerjaan sales pertama seringkali paling menantang untuk ditemukan karena kamu tidak memiliki banyak pengalaman yang relevan. Program multi-level marketing atau MLM seperti Oriflame atau Nu Skin bisa menjadi cara cepat untuk mendapatkan pengalaman sales untuk resume kamu. Kamu juga harus menyebutkan networking yang powerful apapun yang kamu miliki terkait dengan sales secara umum atau industri tertentu yang dijual oleh perusahaan target kamu. Karena networking sangat penting dalam penjualan dan mampu membawa banyak koneksi penting yang kamu miliki adalah nilai jual yang besar bagi calon perusahaan yang akan merekrutmu. Kalau kamu memiliki statistik media sosial yang mengesankan seperti jaringan besar di LinkedIn dengan koneksi di dalam perusahaan besar, cantumkan juga. Setelah kamu mencantumkan prestasi atau pencapaian kamu di bagian atas resume, inilah saatnya untuk mencatatkan sejarah karir kamu. Bicarakan tentang bagaimana pekerjaan kamu bermanfaat bagi perusahaan dan pelanggannya. Sekali lagi, gunakan angka spesifik kapanpun kamu bisa. Sebutkan hal-hal seperti penghargaan yang kamu terima dan klien utama yang kamu bantu bawa atau hindari pindah ke perusahaan baru tersebut. Sebelum lanjut ke bagian resume selanjutnya, pukul icon jempol ke atas atau klik like supaya video ini tersebar ke orang-orang yang juga membutuhkan ilmu yang saya bagikan ini. Pada bagian resume berikutnya adalah bagian yang merinci pelatihan dan pendidikan kamu. Cantumkan gelar apapun yang kamu miliki serta kursus-kursus pekerjaan apapun yang telah kamu selesaikan. Jangan lupa sertifikasi. Sertifikat sangat membantu jika berhubungan dengan industri perusahaan yang kamu tuju. Misal sertifikasi Computer Networks untuk perusahaan yang menjual produk kepada network engineer. Setiap kali kamu melamar pekerjaan, kamu harus menyesuaikan basic sales resume kamu agar sesuai dengan lowongan yang baru. Tambahkan kalimat di bagian atas yang menjelaskan mengapa kamu melamar pekerjaan tersebut
dan bagaimana kamu dapat menguntungkan perusahaan. Idealnya, kamu juga harus men-tweak bagian lain resume kamu untuk menyampaikan kelebihan kamu yang akan sangat relevan untuk perusahaan yang kamu lamar. Sebelum kamu mengirimkan resume kamu, periksa kontak kamu untuk melihat apakah ada yang termasuk orang yang bekerja untuk perusahaan yang bersangkutan. Kalau kamu menemukannya, teleponlah orang itu dan mintalah insight atau nasihat. Dia mungkin mengetahui sesuatu tentang posisi atau perusahaan yang tidak diketahui secara umum, dan kamu mendapat referensi beliau saat wawancara. Saya punya beberapa template resume yang bisa kamu edit dan sesuaikan dengan profil dan pengalaman kamu. Filenya bisa kamu download di grup komunitas sales yang saya bangun. Segera join ke komunitas tersebut, linknya saya sertakan di deskripsi. Menemukan pekerjaan sales yang tepat. Karena seorang sales yang hebat relatif jarang, kemungkinan besar kamu akan melihat posisi sales dipublish di portal job vacancy atau sejenisnya. Tetapi tidak semua pekerjaan sales itu cocok untuk kamu. Sebelum kamu mulai melamar, kamu harus melakukan sedikit kerja keras. Pertama, pertimbangkan atribut pekerjaan mana yang paling penting bagi kamu. Apakah kamu suka bekerja sama dengan tim sales atau kamu lebih suka bekerja sendiri? Apakah kamu suka memiliki gaji pokok atau apakah kamu menikmati tantangan komisi seutuhnya? Apakah lebih menguasai telecommuting? Apakah ada industri atau jenis pelanggan tertentu yang kamu sukai? Buatlah daftar dengan faktor-faktor terpenting di bagian atas dan simpan daftar ini di depan kamu saat kamu membaca dengan teliti berbagai macam lowongan pekerjaan. Kalau kamu benar-benar membutuhkan pekerjaan saat ini juga, kamu mungkin perlu berkompromi dengan beberapa faktor tersebut. Tetapi biasanya kamu akan dapat menemukan beberapa pekerjaan yang sesuai dengan setidaknya satu atau dua prioritas kamu. Setelah kamu mengidentifikasi kemungkinan posisi, mulailah menggali latar belakang perusahaan, dan kamu harus menggali lebih dalam daripada hanya melihat situs web di perusahaan. Website seperti Glassdoor, LinkedIn, dan sejenisnya dapat memberi kamu informasi mendalam tentang seperti apa sebenarnya perusahaan itu. Setelah kamu mulai mengirimkan lamaran dan mendapatkan respons, cobalah untuk mengatur jadwal interview. Dahulukan interview pekerjaan yang kurang diinginkan. Hal tersebut memberi kamu kesempatan untuk melatih dan memoles presentasi kamu dan mencoba beberapa jawaban atas pertanyaan interview umum. Setelah diterima, apakah yang harus dilakukan pada hari pertama kamu sebagai seorang sales? Bahkan untuk seorang sales berpengalaman, memulai pekerjaan di perusahaan baru berarti mempelajari beberapa hal baru. Mulai dari produk hingga sales cycle, corporate culture, anggota tim lain, dan banyak lagi. Sebagai seorang sales baru di perusahaan baru, kamu harus belajar lebih banyak lagi. Kabar baiknya, rekan kerja kamu dapat menyediakan sumber daya yang kamu butuhkan untuk memulai dengan baik. Kenali sebanyak mungkin rekan sales kamu, terutama para pemain superstar. Ajak salesperson peringkat teratas untuk makan siang atau ke kedai kopi terdekat dan gali informasi sebanyak mungkin darinya. Kemungkinan dia akan tersanjung oleh perhatian dan makanan gratis. Dia akan dengan senang hati membantu. Jika memungkinkan, mintalah untuk meluangkan waktu 1 jam untuk mendengarkan panggilan teleponnya atau mengikuti meeting dengan pelanggan berikutnya. Catat sebanyak-banyaknya informasi untuk digunakan sebagai dasar untuk menyusun penawaran kamu sendiri.
rekan kerja non-sales kamu dapat membantu kamu menguasai produk dan layanan yang akan kamu jual. Kalau perusahaan kamu memiliki departemen layanan pelanggan atau call center, bertemanlah dengan mereka dan minta mereka untuk membantu memberitahumu tentang produk tersebut. Kenali barang-barang promosi perusahaan, baik berupa brosur, price list, situs web, dan lain-lain. Setelah kamu menguasai fitur produk, buatlah daftar kemungkinan manfaat untuk masing-masing fitur tersebut. Berikut adalah beberapa dari banyak manfaat yang mungkin ditawarkan produk kamu. Kenyamanan, keamanan, efisiensi, nilai finansial, kemudahan penggunaan, dan prestige. Susun kalimat fitur dan manfaatnya seperti dalam video saya lainnya di channel YouTube ini. Rumusnya FAM, fitur plus arti plus manfaat. Misalnya saya menyebutkan salah satu fitur dedicated internet adalah bandwidth rasio 1:1 dengan menggunakan rumus FAM tadi. Saya akan menyampaikannya sebagai berikut. Bandwidth internet dengan rasio 1:1. Artinya, kalau kamu berlangganan internet dengan bandwidth 100 Mbps, yang akan kamu dapatkan ya 100 Mbps. Jadi kamu dan karyawan lain di kantor bisa bekerja lebih nyaman dan cepat karena internetnya lebih kencang dan stabil. Tips terakhir, manajer baru kamu juga dapat membantu kamu dengan informasi dasar seperti di mana mendapatkan salinan brosur atau proposal dan materi pemasaran lainnya, target dan prioritas penjualan kamu, peralatan yang kamu gunakan, dan seterusnya. Demikian video serial Sales 101 Chapter 1 Part 3. Lanjut ke Chapter 1 Part 4 atau cek di playlist. Klik chapter manapun yang ingin kamu pelajari. Klik subscribe supaya tidak ketinggalan video berikutnya. Kamu juga bisa belajar dengan komunitas virtual sales kami. Di sana kita akan saling sharing pengalaman. Dalam komunitas tersebut, saya juga akan share pengalaman-pengalaman saya dalam mencapai target. Klik link di deskripsi untuk berpartisipasi dalam komunitas tersebut. Saya Yan Rizal, pamit.